Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan saya Adisti Salsabila dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Iya. Siliwangi. Mau tanya-tanya beberapa Oh soal iya. Ibu. Ya, langsung aja ke pertanyaan pertama, Bu. Menurut Ibu, apa Iya boleh aja, Neng, sok. menurut Ibu apa aja tugas utama seorang guru, Bu? Selain mengajar, ada beberapa hal tugas guru itu, misalkan dalam menyiapkan administrasi sekolah. Nah, kan kita sebelum mengajar itu kan udah disiapin tuh kayak misalkan RPP kayak gitu. Nah, nanti kita dilihat lagi, dibaca-baca lagi, diperiksa lagi apakah udah benar atau belum, apakah ada yang perlu dikoreksi kayak gitu. Uh, uh, Selain itu ada lagi nggak Bu tugas selain mengajar sama tugas administrasi kayak jadi wali kelas atau apa gitu Bu? Ada. Oh iya, kan kebetulan kan saya jadi wali kelas. Nah, tugasnya selain ya mengajar ya itu Neng, apa menyiapkan administrasi kayak gitu. Nah, yang administrasi itu kalau di sekolah saya suka di apa namanya tuh diperiksa lah sama kepala sekolah seminggu sekali kayak gitu. Berarti itu setiap minggu diperiksa ya Bu? Iya, diperiksa sama kepala sekolah. Kan kita juga kan perlu perlu tanda tangan dari kepala sekolah kayak gitu. Nah kan tadi kayak yang disebutin tugasnya itu ada beberapa ya Bu kayak mengajar juga, jadi wali kelas juga, jadi ngurus administrasi juga. Nah gimana Ibu ngatur waktu buat ngejalanin tugas-tugas tersebut? Kalau ngatur waktu ya paling kalau misalkan kita udah selesai mengajar, kan saya kebetulan wali kelas 1. Nah, sekitar setengah 11-an itu udah pada pulang anak-anaknya. Nah, sambil kita nunggu waktu sampai jam 1 itu kita apa menyiapkan administrasi gitu, ngisi administrasi sehari-hari juga ada. Oh jadi gitu ya Bu. Eh, Mm-mm. Menurut Ibu, gimana tanggapannya Ibu mengenai beban tugas yang harus diselesaikan itu? Apakah Ibu merasa beban tugas tersebut sesuai dengan kapasitas Ibu atau malah membebani Ibu? Oh enggak, jelas enggak kan dari awal eh saya kan memilih jadi guru tuh ya, kebetulan kan guru SD. Nah, jadi semenjak saya memilih memilih tugas saya sebagai guru, saya harus mampu meskipun sebelumnya ya mungkin ada yang susah atau ada yang sulit kayak gitu, ya kita pelajari, ya kita harus harus bisa. Soalnya kan itu udah jadi pilihan kita Iya Bu. kayak gitu. Mm-mm. Eee, kan berarti kalau ngajar itu ada itunya ya, apa sih, RPP ya namanya Bu. Eee, Ibu tuh gimana mempersiapkan itunya Bu? Oh iya, heeh, RPP. Nah, yang ya gitu sebelum jadi kalau gini deh, apa kalau saya pribadi sih kan sebelum saya mengajar itu ya kan diperiksanya tuh jadi seminggu sekali sama kepala sekolah ya. Jadi sebelum apa? Bentar. Ya, ya nanti. Jadi sebelum kita mengajar ya kita persiapin dulu RPP-nya buat seminggu ke depan lah. Nanti kalau misalkan udah siap, terus udah ready juga ya bahan-bahannya segala macam, baru kita serahin ke kepala sekolah. Nanti dilihat apakah udah sesuai sama kurikulum atau belum kayak gitu sih Neng. Oh, eee, Ya harus kalau kalau misalkan RPP mah emang harus sebelum kita mengajar tuh harus disiapin dulu, malah jauh-jauh hari juga seharusnya kita udah siapin, jadi nanti kalau misalkan kita mau ngajar tuh kita udah siap gitu. oh iya.
Terus ada nggak Bu dukungan Mhm. yang Ibu harapin dari sekolah atau pemerintah untuk meringankan tugas-tugas guru gitu? Ya, mungkin ada ya, Neng, ya. Soalnya kan, eee, agak ribet, apalagi kan yang kemarin tuh menterinya tuh segala serba online gitu ya. Nah, sedangkan kan, eee, terutama di sekolah saya itu kan guru-gurunya nggak pada muda-muda semua, ada yang udah tua, ya punten aja ya, ada yang udah tua gitu teh. Nah, terus, nggak semuanya bisa gitu, serba online. Kayak gitu mungkin. Jadi ya barangkali harus ya meskipun emang emang wajib gitu ya buat guru, buat pengajar ya setidaknya pemerintah juga ngelihat lah gimana kondisi lapangan atau kondisi sekolah-sekolahnya gitu. Oh iya berarti pengen lebih dimudahkan dalam segala itunya ya Bu, jangan semuanya Mm-mm. harus online. Harus terus apa sih ya disesuaikan gitulah. Ya kayak gitu. Jangan jangan ngeribetin, Neng. Hmm, ya. Terus ini Bu, terkait kurikulum, Ya. kan sekarang kurikulum merdeka ya? Nah, menurut Ibu kurikulum merdeka Iya, kurikulum merdeka. udah relevan sama kebutuhan siswa nggak Bu? Kalau menurut saya kan, saya kan ngajarnya kelas 1 tuh ya. Kalau menurut saya mah kayak kurang kalau buat kelas 1. Soalnya kan kalau kurikulum merdeka itu, siswa yang lebih aktif, yang lebih segalanya gitu dari guru-guru mah cuma sebagai fasilitator aja kayak gitu. Jadi kalau menurut saya mah emang kurang relevan kalau misalkan buat kelas 1, kelas 2 kayak gitu, buat pemula lah ya. Harus apa harus kritis harus kreatif kayak gitu jadi nggak apa sih istilahnya mah nggak harus dijelasin gitu ya kan guru kalau di kurikulum merdeka mah yang saya tahu itu murid yang lebih kreatif yang kritis guru mah cuma sebagai fasilitator aja jadi kalau misalkan buat kelas 1 atau kelas 2 kayak gitu kayak kurang gitu gimana Oh iya, jadi kenapa. menurut Ibu lebih baik gunain kurikulum yang mana itu buat kalau buat kelas 1 atau kelas 2? Kalau saya mah mending ke yang dulu aja, KTSP lebih enak, lebih mudah. Terus kan kalau KTSP mah nggak apa sih istilahnya kan sekarang kalau misalkan mau rapot kan kalau KTSP mah ditulis tangan gitu teh. Kalau sekarang kan kurikulum merdeka harus apa-apa online kan kasihan yang udah tua lah kayak gitu teh. Kalau lebih enaknya sih ke KTSP sih Nah, karena kayak gitu. kurikulum merdeka, nah metode pembelajaran yang suka Ibu gunain di Ya. kelas itu metode pembelajaran yang gimana, Bu? Kalau buat saya sih lebih sering ke game juga ya, soalnya kan tahu sendiri kalau misalkan anak kelas 1 tuh ya gimana ya, jadi sambil belajar ya sambil main kayak gitu, terus banyak-banyakin ice breaking juga, kayak misalkan nyanyi lah, permainan lah, kayak gitu Neng. Jadi saya campur, saya pribadi mah campur kan kebetulan kelas 1. Jadi kalau misalkan pakai metode ceramah, nanti apa selingan sama ice breaking, kalau enggak dikasih permainan atau enggak ya sejenisnya lah kayak gitu. Oh iya, eee, Harus harus apa sih, harus emang dibanyakinnya tuh kayak yang permainan tapi mengacu sama inilah, sama materi oh iya, gitu. berarti games-nya dikait Mhm, materi ya, Bu? dikaitin sama materinya, heeh, kayak gitu. Terus ice breaking juga harus buat ya relaksasi atau gimana lah gitu biar anak-anaknya nggak bosen, nggak boring kayak gitu. Nah, kalau untuk evaluasi itu, Ibu, melakukan evaluasi hasil belajar siswanya itu gimana, Bu? Kalau saya sih melalui tes Neng ada eh, tesnya sebulan sekali Oh, kayak gitu. Dijadwalin misalkan apa sih
sebulan kan kita udah apa sih nerangin segala mata pelajarannya kayak matematika, bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, sebulan sekali kita adain ulangan kayak gitu. Kalau enggak ya kita ngasih PR yang meskipun mungkin di rumah dibantuin kali ya sama orang tua atau enggak sama kakak sama adik kayak gitu ya. Yang penting mah anaknya ngerjain, tapi yang terutama buat evaluasi mah dari ulangan. Oh iya. Terus kadang-kadang juga apa sih ulangannya itu nggak tertulis aja, lisan juga ada Oh, gitu. eh, Mm-mm. kalau terkait kesejahteraan guru nih Bu, menurut Ibu gaji yang diterima udah sesuai dengan beban kerja atau belum Bu? Kalau ngomongin soal salary mah ya gimana ya Neng, susah ininya kan itu mah udah ada ketentuan dari dulu-dulunya kayak gitu. Kalau misalkan kita ngomong nggak sesuai, apakah pemerintah emang mau ngedenger, mau ditambahin kayak gitu. Jadi kalau soal salary mah ya alhamdulillah lah segitu juga ya cukup gitulah buat kebutuhan mah ya meskipun emang tugas guru selain ngajar kayak gitu kan banyak nih harus yang administrasi terus yang lain-lainnya juga kan ada jadi ya mungkin pemerintah juga menyesuaikan kali ya dengan dengan tugas kita gitu. Oh iya. Eh, Sekolah Ibu saat ini tuh memberikan dukungan yang cukup nggak Bu untuk pengembangan diri atau pengembangan apa ya sebagai guru gitu mengembangkan diri sebagai guru? Oh, kalau itu sih ya mungkin bisa dibilang cukup lah kan guru juga kan harus terus menyesuaikan apa yang emang dibutuhkan oleh siswa gitu Teneng. Oh iya. Udah. Kayak gitu. Jadi ya kita harus emang harus benar-benar tahu gitu, tahu mengenal karakter dari siswa-siswa kita. Jadi kita harus bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan. eh, Mungkin Ya kita apa sih kita bakal bakal terus ngedukung lah Neng gitu menjadi maksudnya apa yang dibutuhin kita pihak sekolah harus ini teh harus mendukung lah gitu itu kan demi demi apa kebaikan sekolah juga kan. eh, itu tuh suka ada seminar untuk guru gitu-gitu nggak Bu? Ada seminar ada kelompok kerja kayak gitu Neng terus suka ada apa namanya tuh buat pelatihan guru teh biar lebih baik lagi kayak gitu suka ada kayak workshop gitu juga ada Neng. Oh iya. Mungkin cukup Ibu pertanyaannya sekian. Belum. Udah Ya. ya udah tuh. Terima kasih Iya Neng iya mau mangga diwawancara. punten jawab. Ya Bu udah mau diwawancara. Iya sama-sama Neng.